Kok beda omongan Pak Ahok? Kemarin teriak-teriak sampai urat lehernya keluar. Mau bongkar begitu. Tapi setelah keluar dari Kejagung kok loyo. Kenapa Pak Ahok? Ayo bongkar. Katanya punya rekaman, katanya punya notulen rapat gitu ya. Ini bisa jadi alat bukti untuk bongkar bobrok Pertamina. Gitu kata Ahok yang dulu pernah jadi komisaris utama Pertamina era tahun 2019 sampai dengan 2024. Kok waktu kemarin keluar dari Kejaksaan Agung kayak orang puasa belum buka? Lemes gitu Pak Ahok. Kenapa? Kenapa? Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Dan tentu saya sampaikan pada kejaksaan penyidik, intinya saya mau membantu. Membantu? Aduh, beda ya omongannya kemarin bongkar. Kemarin bongkar. Sekarang saya cuma mau membantu. Kok jadi loyo begini? Mau ngebongkar atau cuma mau membantu? Yang semangat dong ya, kayak kemarin loh teriak-teriak loh. Nah yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Oh, kenapa ini? Data dari penyidik lebih lengkap gitu ya Pak Ahok ya. Kejagung taunya lebih banyak daripada apa yang Pak Ahok tahu sebagai komisaris utama Pertamina era 2019 sama dengan 2024. Kok gitu? Lah kemarin jadi komut ngapain aja Pak Ahok? Terus kemarin katanya teriak-teriak mau bongkar, punya data rahasia, punya rekaman rapat dan juga notulen. Kirain itu jadi bukti kunci gitu ya buat ngebongkar. Ini ternyata malah justru Pak Ahok bilang ini penyidik Kejagung oke juga ya, datanya lebih lengkap yang saya nggak tahu. Lah yang jadi komisaris utama siapa? Penyidik Kejaksaan Agung atau Pak Ahok? Mungkin kalau pengoplosan saya kira itu pajak dari sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya menjadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, nah kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada gitu soal ya. nama Yasmin atau broker-broker lain nggak sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemana namanya itu biar makanya saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan, semua ada supply hair stock tapi pun satu pemenang.
kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli, sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju. Lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya di RKPP, di katalog itu. Itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru. Ada perkeliruan di Pulau Nipa ada apa. Ini kamu tanya penyidik ya. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok. Ya, kirain sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahok di podcast itu. Saya menantikan sih, kemarin dapat berita kalau Pak Ahok itu dipanggil sama Kejaksaan Agung. Kirain waduh geger ini. Pak Ahok buka-bukaan geger. Apalagi Pak Ahok komisaris utama Pertamina. Ya kan, sekian tahun. Pasti datanya, waduh mentereng ini. Kenapa tiba-tiba keluar dari Kejaksaan Agung bilang, waduh kaget saya. Ternyata penyidik Kejagung datanya lebih lengkap daripada data saya. Lah, yang komisaris Pertamina siapa? Kenapa jadi penyidik Kejagung yang lebih lengkap datanya? Ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian tuh. Oh, kejam ya. A few moments later. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa aja jelasin. Saya juga kaget-kaget. Ini yang komisaris utama siapa? Kok jadi komisaris utamanya yang kaget-kaget ya kan? Katanya, waduh, ini Kejaksaan Agung punya data, kalau saya punya sekaki, ini Kejaksaan Agung punya sekepala. Lah, gimana sih? Nggak cocok sama yang kemarin yang teriak-teriak. Saya bongkar, saya tuntut kalian semua. Mana nih? Mana? Kita tunggu loh Pak Ahok. Kita udah excited ya kan. Hari Kamis kan, sengaja nih nontonnya habis buka puasa aja biar nggak emosi. Emosi beneran. Ternyata emang teriak-teriaknya ini nggak ada isi. Kemarin bilang saya dikira macan ompong. Lah kalau begini dikira macan ompong beneran Pak Ahok. Dari kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara sampai 1 kuadriliun itu, beberapa waktu lalu kita disuguhkan oleh sebuah pertunjukan di mana nih ada macan sejati yang mengaum begitu kerasnya, begitu dahsyatnya berulang-ulang, ingin menunjukkan taring yang dimilikinya. Tapi seiring berjalannya waktu membuktikan bahwa macan yang ngeklaim punya taring itu ternyata hanya sekedar macan ompong. Nah ini coba lihatin ya, transformasi daripada bagaimana macan yang klaim punya taring jadi macan ompong. Lihatin dulu. Semua catatannya yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua tidak? Kan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. A few moments later. Kejaksaan Agung punya data lebih banyak daripada apa yang saya tahu. Atau emang selama jadi komisaris utama Pak Ahok nggak tahu apa-apa? Gimana kalau begitu? Buktinya ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina nggak pernah tuh ada laporan ada korupsi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang baru di tahun 2025 dibongkar sama Kejaksaan Agung. Itu kan masa Bapak, di mana Bapak sedang menjabat sebagai komisaris utama waktu itu kan gitu. Aduh, gimana sih? Dia tahu kepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini
Ya sebatas itu kita tahu lah. Aduh, bagaimana sih ini macannya? Di awal macannya mengaum begitu kerasnya, mengklaim seakan-akan taringnya amat sangat tajam gitu ya. Bicara dengan data-data yang dimiliki bisa memenjarakan. Kalau rezim benar-benar ingin memberantas korupsi dengan data yang dimiliki bisa penjarakan ini. Tapi ternyata setelah dipanggil kejaksaan kok lain. Ternyata data yang dimiliki hanya notulen rapat dan data yang katanya bisa memenjarakan itu harus minta lagi sama Pertamina. Dan sebagai masyarakat yang turut dirugikan dalam kasus korupsi Pertamina ini, wajar saja kalau kita melontarkan pertanyaan kepada seseorang yang digaji dengan gaji yang amat sangat fantastis yang sampai miliaran rupiah per bulan, kerjaannya itu sebenarnya ngapain aja? Pengetahuannya selama katanya berkuasa jadi komisaris utama, pengetahuannya tentang apa yang terjadi di perseroan yang diawasinya hanya sebatas kaki, sedangkan apa yang diketahui oleh kejaksaan bisa di kepala. Berarti selama ini apa yang dikerjakan sehingga pengetahuannya amat sangat minim cuma sampai di kaki. Kalau sudah tahu dengan data-data yang dia punya bisa memenjarakan, kenapa nggak dilaporkan dari dulu? Itu loh. Bagaimana dengan mudahnya kejaksaan justru bisa menemukan bukti-bukti dan data-data yang sampai kepala tadi, sedangkan dia yang berkecimpung di perseroan itu sebagai pengawas, sebagai komisaris, justru malah hanya tahu sebatas kaki. Jadi setelah dipikir-pikir, kalau kemarin ada yang bicara bahwa itu macan sejati mengaum begitu kerasnya hanya bikin gaduh aja, tapi kosong. Ya nggak ada salahnya sih, karena buktinya macannya tiba-tiba melempem setelah dipanggil kejaksaan. Tapi dibalik itu semua ya, seandai kata sang macan memang benar-benar memiliki bukti untuk membongkar korupsi yang ada di tubuh Pertamina, seluruh korupsi yang ada, dan bahkan mungkin bisa lebih daripada itu, ya tentu aja kita sebagai masyarakat yang turut dirugikan dengan kasus-kasus korupsi yang ada, ya pasti akan mendukung sang macan tadi untuk bisa membongkar semuanya. Tapi kalau misalnya kejadiannya hanya kayak kemarin, macan mengaum dan hanya bikin gaduh, ternyata melempem sendiri, ya lebih baik kan diam dulu. Dan satu lagi, kalian pernah wonder nggak kenapa sang macan tiba-tiba mengaum begitu kerasnya, kayak ada yang nyolek gitu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Iya nih, kok berani-beraninya mengaum, ya kan? Teriak sana teriak sini, ternyata isinya ini kopong begitu, nggak ada isinya di dalam, nggak ada isinya. Ya pantas kalau misalnya banyak orang yang kemudian menyebut Pak Ahok ini jadi macan ompong aja gitu. Cuman teriaknya doang, cuman gak bisa gigit, gak bisa melukai, tidak bisa mengancam kepada para koruptor-koruptor itu gitu. Kalau misalkan ada soal macan-macanan nih, ini kalau yang ini saya sepakat disebut sebagai macan. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pidato Pak Prabowo terakhir kali ya, waktu peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah. Ini menarik nih. Kalau misalkan kita ngomongin analogi soal macan ya, ini baru macan. Bayangin, belum genap 200 hari memimpin Indonesia sejak dilantik 20 Oktober 2024. Ada berapa banyak kasus korupsi yang udah dibersihkan, diungkap, dibongkar? Ada berapa banyak? Hitung coba. Bandingkan dengan yang teriak-teriak di podcast barusan yang katanya mau bongkar. Mana? Dibongkar dong.